Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazara Septia dari kelas 12 IPA. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kenaikan titik didih. Yuk kita simak bareng-bareng materinya. Poin yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu pengertian titik didih, faktor apa saja yang mempengaruhi titik didih, rumus titik didih, contoh titik didih dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir contoh soal titik didih. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kenaikan titik didih? Titik didih adalah fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua larutan, bahkan dalam larutan ideal, dan tidak bergantung pada interaksi zat terlarut-pelarut tertentu. Peningkatan titik didih terjadi baik ketika zat terlarut adalah suatu elektrolit, seperti berbagai garam dan non-elektrolit. Oke, next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih. Yang pertama, konsentrasi molal. Konsentrasi molal zat terlarut mempengaruhi kenaikan titik didih, di mana semakin besar konsentrasi molal dari zat terlarut, maka kenaikan titik didih juga semakin besar. Selanjutnya, pemanasan. Pemanasan harus dilakukan secara bertahap agar diperoleh interval yang tidak terlalu panjang. Kemudian, tekanan udara. Tekanan udara mempengaruhi titik didih suatu zat. Dan yang terakhir, banyaknya zat yang digunakan. Semakin banyak zat yang digunakan, semakin lambat proses pendidihan, sehingga titik didih semakin meningkat. Nah, kira-kira contoh titik didih dalam kehidupan sehari-hari apa saja ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Contoh yang pertama, radiator kendaraan bermotor. Radiator yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor memerlukan kemampuan yang bagus dalam mengendalikan panas yang dihasilkan ketika kendaraan digunakan dalam waktu yang cukup lama. Dari sinilah perhitungan akan kenaikan titik didih sangat diperlukan, karena cairan pada sebuah radiator harus memiliki titik didih yang tinggi untuk mendinginkan mesin tanpa harus kehilangan banyak cairan itu sendiri. Jika titik didihnya rendah, maka cairan pada radiator akan lebih cepat menguap yang akhirnya menyebabkan radiator kehabisan cairan. Yang kedua, memasak air. Ini adalah hal yang sangat sering dilakukan sehari-hari oleh siapapun. Secara awam, ini dilakukan karena saat air mendidih artinya air sudah matang. Yang ketiga, menambahkan bumbu saat air mendidih. Tanpa disadari, ketika kita menambahkan bumbu saat air mendidih, telah terjadi kenaikan titik didih. Dapat kita perhatikan dari kondisi mendidihnya. Ketika masih berupa air saja, terlihat air sudah mendidih. Namun, ketika ditambahkan bumbu atau bahan terlarut lainnya, air akan perlahan menurunkan tekanan uapnya, sehingga terlihat tingkat mendidih air saat sebelum ditambahkan bumbu atau bahan terlarut lainnya. Ketika sudah ditambahkan, akan terlihat berbeda. Yang keempat, panci yang tertutup. Menggunakan panci yang tertutup akan sangat berpengaruh pada tingkat kematangan makanan. Panci dalam keadaan tertutup dapat meningkatkan tekanan air dalam panci, serta temperatur rebusan air pun menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Dan yang terakhir, distilasi atau penyulingan. Distilasi adalah suatu metode yang memisahkan materi kimia berdasarkan kemampuan menguap volatilitas suatu zat. Contoh penerapan distilasi dapat dilihat pada proses penyulingan minyak kayu putih dari daunnya. Selanjutnya ada contoh soal. Sebanyak 0,6 gram urea CONH2 pangkat 2 dilarutkan ke dalam 40 gram air. Jika larutan tersebut kita anggap ideal, tentukan berapa titik didih larutan. Diketahui KbH2O sama dengan 0,512 OC kg mol min 1. Nah, sebelum menjawab, kita harus tahu dulu nih rumus yang akan kita gunakan yang mana. Pada soal kali ini, kita akan menggunakan rumus delta TB sama dengan KB dikali M. Nah, dari soal tadi, diketahui MR dari urea CONH2 pangkat 2 sama dengan 60 gram, di mana C sama dengan 12, N sama dengan 14, A sama dengan 1, C sama dengan 12. Jumlah mol zat terlarut yaitu 0,6 dibagi 6 sama dengan 0,1.
Sedangkan molalitas sama dengan 0,1 dibagi 4 dikali 10 min 2 sama dengan 2 kali 2,5. Nah, yang ditanya itu kenaikan titik didih atau delta TB, yaitu rumusnya M kali KB. Molalitas yaitu 2,5 dikali 0,512 sama dengan 1,28 oc. Jadi titik didihnya 100 ditambah 1,28 sama dengan 101,28 oc. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.